Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yohanes 18 ayat 36 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah manusia penuh dengan kisah kerajaan yang mengorbankan banyak orang. Dari kekaisaran Romawi hingga revolusi modern, rumus kekuasaan hampir selalu sama. Siapa yang paling kuat memukul, dialah yang berkuasa. Kekuatan diukur dari seberapa besar militer yang dimiliki dan seberapa banyak musuh yang bisa ditaklukkan. Namun di hadapan Pontius Pilatus, wakil dari kekuasaan militer terbesar saat itu, berdirilah seorang tukang kayu yang babak belur, terikat namun mengklaim diri sebagai raja. Klaim ini terdengar konyol bagi Pilatus, sampai Yesus menjelaskan sifat kerajaannya yang radikal. Dalam dialog ini, Pilatus bertanya tentang status politik Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab dengan kalimat yang memisahkan kekristenan dari semua gerakan politik dunia. "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ayat 36. Pernyataan ini bukan berarti kerajaan Yesus tidak peduli pada dunia atau antisosial, melainkan sumber dan cara kerja kerajaannya tidak berasal dari sistem dunia. Buktinya, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Kata melawan di sini merujuk pada pemberontakan bersenjata. Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak ditegakkan melalui kekerasan atau paksaan militer. Jika kerajaan dunia mempertahankan tahta dengan mengorbankan rakyatnya, Yesus justru mendapatkan tahtanya dengan mengorbankan dirinya bagi rakyatnya. Ia menaklukkan dunia bukan dengan pedang yang menghunus keluar, melainkan dengan paku yang menancap ke dalam. Seringkali kita sebagai orang Kristen tergoda menggunakan cara-cara duniawi untuk membela Tuhan. Kita menggunakan intimidasi, manipulasi, atau tekanan politik untuk memaksakan nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus mengingatkan bahwa kita tidak bisa membangun kerajaan surga dengan metode dunia. Kebenaran tidak butuh dipaksakan, ia hanya perlu disaksikan. Di mata dunia, Yesus di kayu salib adalah pecundang yang kalah telak. Namun di mata iman, itulah momen kemenangan terbesar. Saat kita merasa kalah karena kita memilih mengalah, jujur, dan tidak mengikut orang lain demi jabatan, ingatlah, itulah cara kerja kerajaan Allah. Yang terlihat seperti kelemahan seringkali adalah kekuatan ilahi yang sedang bekerja. Karena kerajaan kita bukan dari dunia ini, kita tidak perlu panik ketika dunia sedang kacau balau. Politik bisa berganti, ekonomi bisa runtuh, tetapi kerajaan yang kita miliki tidak tergoyahkan. Kita bisa hidup tenang dan tetap berbuat baik di tengah dunia yang beringas. Mari kita merenungkan sejenak.
Apakah kita sering merasa Tuhan kalah ketika melihat ketidakadilan merajalela? Bagaimana ayat ini mengubah perspektif kita tentang arti kemenangan? Adakah cara-cara duniawi seperti manipulasi, paksaan, amarah yang masih kita pakai untuk mencapai tujuan rohani dalam pelayanan atau keluarga? Mari kita berdoa. Ya Raja di atas segala raja, kami menyembah-Mu. Maafkan kami jika seringkali kami meragukan kuasa-Mu hanya karena Engkau tidak bertindak sesuai cara dunia yang meledak-ledak. Kami sering tergoda untuk memakai kekuatan sendiri daripada kekuatan kasih-Mu. Tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa kerajaan-Mu adalah kerajaan kebenaran yang tak tergoyahkan. Ajar kami untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga yang membawa damai, bukan pedang, di tengah dunia yang haus kekuasaan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja kami yang kekal. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.